Pernah nggak kalian lagi santai, terus tiba-tiba lihat sesuatu yang nggak masuk akal? Nah, malam ini gue bakal cerita pengalaman nyata seorang tukang bakso yang nggak sengaja menangkap sundel bolong di kameranya sendiri. Lo bakal ngerasain deg-degan dari awal sampai akhir, karena apa yang kelihatan di kamera itu nggak cuma legenda. Jadi siapin diri lo, lampu jangan terlalu terang, dan duduk yang nyaman, karena ini bakal serem banget. Malam itu desa di pinggir kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara angin yang berdesir di antara pohon-pohon bambu dan daun-daun kering yang bergesekan di jalan setapak. Amir, seorang tukang bakso paruh baya, sedang sibuk menyiapkan dagangannya di warung kecilnya yang sederhana. Warung itu hanya terdiri dari beberapa meja kayu reot, kursi plastik, dan tenda kain lusuh yang digantungkan seadanya untuk menahan hujan atau angin. Ia menata bakso, siomay, dan gorengan di panci besar sambil sesekali menyalakan lampu minyak yang remang-remang. "Semoga malam ini ramai," gumamnya lirih, menyadari bahwa biasanya malam-malam mendekati bulan purnama suasana menjadi aneh dan banyak orang yang enggan keluar rumah. Tiba-tiba dari ujung jalan yang gelap muncul sosok wanita muda dengan rambut hitam panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Gaun putihnya yang tampak lusuh bergerak mengikuti angin malam, namun tetap menempel dengan aneh di tubuhnya, seakan tidak tersentuh oleh udara yang dingin. Amir menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Selamat malam, Mbak. Mau pesan bakso apa?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba terdengar biasa saja. Wanita itu menatap Amir sebentar, matanya yang pucat dan kosong membuatnya merinding, sebelum akhirnya menjawab lirih, "1 porsi bakso, Pak. Yang pedas." "Ya." Ia duduk di salah satu meja pojok, tanpa menatap sekeliling, hanya fokus pada piring yang belum tersaji di depannya. Amir mengeluarkan panci, menyiapkan kuah panas, bola-bola bakso, dan gorengan, sambil sesekali mencuri pandang ke arah wanita itu. Ada sesuatu yang tidak wajar. Kakinya tampak seolah melayang saat menapaki tanah, dan aroma aneh, seperti bunga layu bercampur tanah basah, tercium samar. Saat ia meletakkan piring di depan wanita itu, terdengar suara bergetar dari mulutnya. "Terima kasih, Pak." Suaranya lembut, tapi ada nada sedih yang menusuk telinga Amir. Ia mencoba tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Mbak." "Hati-hati kalau mau pulang." Wanita itu hanya menunduk, mengangkat sumpit, dan mulai makan dengan gerakan lambat yang aneh, seolah setiap gigitan membutuhkan energi ekstra. Sesaat kemudian, Amir merasa udara di sekelilingnya semakin berat. Lampu minyak bergetar, dan bayangan wanita itu terlihat memanjang hingga menyentuh dinding warung. Jantungnya semakin tidak tenang. Ia mencoba mengajak bicara lagi. "Mbak, dari mana datangnya ke sini? Malam-malam begini jarang orang lewat." Wanita itu menoleh sebentar, dan untuk sesaat Amir melihat lubang besar di punggungnya yang tertutup rambut hitam panjang. Sebuah pemandangan yang membuatnya terdiam, seolah waktu berhenti. Wanita itu berbisik, "Aku lapar, dan aku mencari," sebelum menunduk kembali ke piringnya. Amir menelan ludah, pandangan dan tangannya gemetar, namun ia tidak berani bergerak. Hatinya memberontak antara rasa takut yang memuncak dan naluri kemanusiaan yang mengajaknya untuk tetap melayani. Ia hanya berdiri di balik meja, menonton, dan berharap malam itu segera berakhir. Saat wanita itu selesai makan dan pergi, Amir hanya bisa menatap punggungnya yang meninggalkan jejak lembab di udara dingin malam itu, menyadari bahwa ini bukan manusia biasa. Ini adalah sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita horor desa, sundel bolong.
Keesokan paginya, sinar matahari yang menyelinap melalui celah-celah jendela warung tak mampu mengusir rasa dingin yang masih menempel di tubuh Amir. Ia duduk di kursi kayu reyot sambil menatap meja yang semalam baru saja dipakai oleh wanita misterius itu. Tangan Amir gemetar saat ia memegang cangkir kopi panas, mencoba menenangkan diri. Tapi aroma kuah bakso yang semalam masih terasa seperti mengingatkannya pada sosok itu. Budi, aku nggak tahu harus cerita sama siapa lagi, ujar Amir ketika temannya, Budi, datang untuk membantu di warung pagi itu. Budi adalah teman lama Amir, selalu siap mendengarkan tanpa menilai. Namun hari ini, ekspresinya berubah serius. Begitu Amir mulai bercerita. Kemarin malam, ada wanita datang ke warung. Rambutnya panjang, gaunnya putih, wajahnya pucat banget, Budi. Aku merasa ada yang aneh, kata Amir sambil menunduk. Matanya terus bergerak memeriksa sudut-sudut warung, seakan takut melihat sesuatu. Budi mengerutkan kening, duduk di bangku di samping Amir, dan berkata dengan suara rendah, Amir, kamu nggak perlu takut, tapi aku harus bilang, dari deskripsimu, itu terdengar seperti sundel bolong. Amir menatap temannya dengan mata terbelalak, perasaan takut dan penasaran bercampur aduk. Sundel bolong? Maksudmu, makhluk itu beneran ada? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Budi menepuk bahu Amir untuk menenangkan. Ada, Amir. Aku nggak mau bikin kamu panik, tapi di desa ini banyak orang pernah lihatnya. Biasanya muncul di malam-malam sepi, kadang di dekat kuburan atau tempat yang sepi, dan sering cari makan atau perhatian. Kamu kemarin malam, kamu salah satu orang yang beruntung sekaligus malang bisa melihatnya. Amir menelan ludah. Bayangan semalam kembali melintas di matanya. Lubang besar di punggung wanita itu, tatapan kosongnya, langkahnya yang seolah melayang. Aku nggak bisa tidur semalam, Budi. Tiap terdengar angin atau suara langkah kaki, aku langsung panik. Aku takut dia bakal datang lagi, ucap Amir sambil mengusap wajahnya yang lelah. Budi mengangguk serius. Kita harus hati-hati, Amir. Tapi jangan sampai rasa takutmu menguasai. Kita bisa pasang kamera di warung, biar kalau dia datang lagi, kamu bisa lihat dari jauh dan kita tahu apa yang terjadi. Jangan sampai panik bikin kita salah langkah. Amir mengangguk meski perasaannya campur aduk. Ia menyadari bahwa malam itu adalah pertemuan pertamanya dengan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi nyata. Budi melanjutkan, aku juga bisa bantu siapkan ritual ringan, doa-doa untuk menenangkan energi di sekitar warung. Tapi yang utama, kamera itu. Kamu harus punya bukti kalau ada yang datang, biar nggak cuma kamu yang melihat. Amir menatap temannya, hatinya mulai sedikit lega karena setidaknya ada yang mendukungnya. Baik Budi, aku akan pasang kamera malam ini. Semoga ini cukup untuk bikin aku aman, katanya sambil menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di balik semua itu, Amir tahu bahwa pengalaman semalam bukan sekadar mimpi buruk. Sesuatu yang nyata telah menyentuh hidupnya, dan malam-malam berikutnya bisa jadi lebih menegangkan. Dengan keputusan itu, ia mulai menata ulang warungnya, memasang kamera kecil di sudut yang strategis, dan mempersiapkan segala kemungkinan. Rasa takut masih ada, tapi setidaknya ada sedikit harapan bahwa ia bisa menghadapi apapun yang akan datang. Namun, di sudut hatinya, Amir juga bertanya-tanya, apakah sosok itu akan kembali atau sekadar meninggalkan bayangan yang terus menghantui hidupnya. Malam ketiga sejak kejadian itu, Amir merasa tegang seperti seorang tahanan yang menunggu hukuman. Warung baksonya tampak sepi, hanya diterangi lampu minyak yang remang-remang. Bayangannya menari-nari di dinding kusam.
Ia sudah menyiapkan kamera pengawas di sudut warung, posisinya tepat menghadap pintu masuk, dan meja pojok tempat wanita itu duduk semalam. Semoga kamera ini cukup, Budi, gumam Amir sambil menekan tombol rekam pada alat kecil itu. Setiap kali terdengar suara angin atau ranting pohon yang patah, jantungnya berdegup kencang dan ia menoleh dengan waspada. Waktu terasa lambat, setiap detik seperti menit yang tak berujung, dan gelap malam seakan memeluk warung itu lebih erat dari biasanya. Sekitar pukul 10 malam, terdengar langkah kaki di jalanan sepi. Ringan, tapi jelas terdengar di telinga Amir. Ia menahan napas, mencoba tetap tenang, dan memandang kamera untuk memastikan. Dari bayangan lampu, sosok itu muncul. Wanita dengan gaun putih lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, dan langkahnya tetap seperti melayang. Mbak, jangan takut. Amir berkata lirih, mencoba terdengar ramah, tapi suaranya gemetar. Wanita itu menatapnya sebentar, matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh Amir. Aku lapar. Suaranya serak dan tipis, mengalun aneh di udara malam. Amir menelan ludah, napasnya tersengal, namun ia berusaha tetap tenang. Aku ada di sini, Mbak. Kalau mau makan, silakan. Tapi jangan takut, katanya, mencoba menenangkan diri sendiri juga. Wanita itu perlahan mendekat ke meja pojok, duduk dengan gerakan lambat yang nyaris tidak menyentuh kursi. Amir menyiapkan piring bakso. Kuah panas mengepul, aroma daging dan bumbu pedas memenuhi udara. Ini untukmu, Mbak. Hati-hati, masih panas, ujar Amir sambil meletakkan piring di depannya. Wanita itu mengangkat mata sejenak. Terlihat lubang besar di punggungnya yang tertutup rambut panjang. Pemandangan yang membuat Amir hampir pingsan. Namun, ia tetap berdiri di sana, menahan ketakutan. Karena naluri kemanusiaan membuatnya tak tega menolak. Terima kasih, Pak, bisik wanita itu. Suaranya terdengar seperti angin malam yang menderu. Amir merasa seluruh tubuhnya gemetar, tapi ia hanya menatap dan berusaha tetap diam. Sesaat kemudian, wanita itu mengangkat sumpit dan mulai makan perlahan. Setiap gerakan seperti membutuhkan usaha yang luar biasa. Lampu minyak bergetar, bayangan mereka menari di dinding, dan udara terasa semakin berat. Amir menyadari bahwa malam itu berbeda, lebih mencekam dari sebelumnya. Ia hanya bisa diam, menonton setiap gerakan wanita itu, sambil sesekali berbisik, semoga tidak lama, semoga segera pergi. Setelah beberapa saat yang terasa seperti jam, wanita itu selesai makan, menunduk sebentar, lalu perlahan berdiri dan melayang pergi ke arah jalan gelap dari mana ia datang. Amir terpaku menatap rekaman kamera dengan tangan gemetar, memastikan setiap detik kejadian terekam. Hatinya campur aduk, takut, lega, penasaran dan lega karena akhirnya malam itu berakhir tanpa insiden yang lebih parah. Namun ia tahu, malam-malam berikutnya bisa saja lebih menakutkan, dan kehadiran makhluk itu belum tentu berhenti di warung kecilnya. Ia duduk di kursi, menenangkan diri, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus siap. Kalau dia kembali, aku tidak boleh panik. Malam berikutnya, Amir menunggu dengan cemas di warungnya. Duduk di kursi kayu yang mulai lapuk di salah satu sudut. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat suasana semakin mencekam. Suara tetesan air yang memukul atap logam bergema di seluruh warung, menambah kesan sepi yang menakutkan. Lampu minyak yang ia nyalakan bergetar setiap kali angin malam masuk dari celah-celah tenda lusuh. Amir meneguk kopi panas untuk menenangkan sarafnya, tetapi rasa takut tetap menghantuinya. Semoga malam ini tidak terlalu aneh.
gumamnya sambil memandang ke kamera pengawas yang sudah dipasang di sudut strategis menghadap ke pintu masuk dan meja pojok tempat wanita itu selalu duduk. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara langkah ringan di jalanan yang basah. Berbeda dari hujan, Amir menahan napas, menatap layar kamera. Perlahan, sosok itu muncul lagi. Wanita dengan gaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Langkahnya seperti melayang di atas tanah basah. "Mbak, aku tidak akan menyakitimu," Amir berbisik, mencoba terdengar tenang, meski hatinya berdegup kencang. Wanita itu menatapnya sebentar, matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh Amir, lalu melangkah ke meja pojok. "Aku lapar, dan aku mencari." Suara tipisnya terdengar mengalun aneh, bercampur dengan suara hujan yang jatuh. Amir merasa tubuhnya gemetar, tapi ia berusaha tetap berdiri di belakang meja. Ia menyiapkan piring bakso yang baru dimasak. Kuah panas mengepul, aroma pedas menyebar di udara dingin malam. "Ini untukmu, Mbak. Hati-hati, masih panas," Amir berkata sambil meletakkan piring di depan wanita itu. Matanya menatap sebentar ke layar kamera dan melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Lubang besar di punggung wanita itu tertutup rambut hitam panjang, persis seperti yang ia lihat malam pertama. Namun, naluri kemanusiaannya membuatnya tetap diam dan membiarkan wanita itu makan. "Terima kasih, Pak," bisik wanita itu dengan suara serak, terdengar seperti angin malam yang berdesir di sela pepohonan. Amir menyaksikan setiap gerakan, setiap gigitan yang lambat, sambil merasakan hawa dingin yang semakin pekat. Lampu minyak bergetar hebat, bayangan mereka menari di dinding, dan aroma aneh seperti tanah basah bercampur bunga layu memenuhi udara. Saat wanita itu selesai makan, ia menunduk sejenak, menatap Amir dengan mata kosong, lalu perlahan berdiri dan melayang pergi ke jalan gelap dari mana ia datang. Amir hanya bisa duduk terpaku, menatap layar kamera, memastikan rekaman semuanya terekam. Hatinya campur aduk, takut, lega, dan penasaran. Ia tahu rekaman itu bukan sekadar bukti. Ia baru saja melihat sesuatu yang selama ini dianggap hanya mitos. Suara hujan yang terus menetes menambah kesan bahwa malam itu adalah malam yang akan ia ingat seumur hidup. Amir menutup kamera sementara dan menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia sadar malam-malam berikutnya bisa lebih mencekam, dan sosok itu belum tentu berhenti datang ke warungnya. Namun, ia juga merasa ada kekuatan tertentu yang ingin ia pahami. Apa yang dicari, mengapa memilihnya, dan bagaimana ia bisa tetap aman. "Aku harus tetap waspada, dan jangan panik apapun yang terjadi," bisiknya pada diri sendiri sambil menatap layar kamera sekali lagi, memastikan setiap detik pertemuan tadi tersimpan sebagai bukti nyata bahwa legenda Sundel Bolong bukan hanya cerita. Malam itu berakhir dengan tenang, tapi ketegangan dan rasa penasaran membekas di hati Amir. Menandai awal dari perjalanan panjangnya menghadapi dunia yang tidak kasat mata. Pagi berikutnya, Amir duduk di kursi kayu reotnya dengan pandangan kosong menatap layar monitor kamera pengawas yang semalam ia pasang. Tangan gemetar ketika ia menekan tombol play, berharap melihat rekaman yang bisa menjelaskan semuanya, namun juga takut akan apa yang akan ia temukan. Layar menampilkan warungnya yang sepi. Hujan semalam masih terlihat membasahi jalanan, dan bayangan lampu minyak yang bergetar perlahan-lahan. Tiba-tiba, di detik yang sama dengan langkah ringan yang terdengar semalam, muncul sosok wanita dengan gaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya, berjalan melayang seolah tidak menyentuh tanah sama sekali. "Ya Allah, ini nyata," bisik Amir. Suaranya tercekat.
Ia menahan napas, matanya melebar, melihat detik demi detik pergerakan sosok itu di layar. Wanita itu mendekati meja pojok, duduk, dan perlahan menunduk, mengangkat piring bakso yang diletakkan Amir. Gerakannya lambat dan penuh kehati-hatian, seolah setiap gigitan membutuhkan energi yang luar biasa. "Terima kasih, Pak." Suaranya terdengar samar dari rekaman, namun Amir bisa merasakan nada sedih yang menusuk hatinya. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, lubang besar di punggung wanita itu yang tertutup rambut panjang terlihat jelas dari sudut kamera. Tubuh Amir gemetar hebat, napasnya tersengal, tetapi ia tetap menonton, seolah terhipnotis oleh kenyataan yang tak masuk akal. Di layar, lampu minyak bergetar hebat, bayangan sosok itu menari di dinding warung, dan aroma hujan serta tanah basah seakan bisa dirasakan melalui setiap detik rekaman. Ini bukan mimpi. Aku benar-benar melihatnya." Amir bergumam sambil menekuk tubuhnya, menahan rasa takut yang semakin memuncak. Ia mengulang rekaman beberapa kali, memutar lambat setiap gerakan wanita itu, mencoba menemukan penjelasan logis, namun tidak ada. Sosok itu muncul dari arah kuburan kecil di dekat warung, berjalan melayang menuju warungnya tanpa menapakkan kaki di tanah, lalu duduk dan makan bakso dengan tenang. Setiap kali ia melihat rekaman itu, jantung Amir seperti ditusuk, namun rasa penasaran dan naluri ingin memahami membuatnya terus menonton. "Budi, kamu harus lihat ini." Amir akhirnya menghubungi temannya. Budi datang dengan ekspresi serius, menatap layar monitor dengan tatapan tercengang. "Astaga, ini benar-benar dia," ucap Budi. Suaranya hampir tidak terdengar karena rasa takut yang sama. "Aku nggak bisa percaya. Sosok itu nyata, Amir. Dan dia datang ke warungmu malam demi malam." Tambahnya sambil menepuk bahu Amir untuk menenangkan. Amir hanya bisa mengangguk, menahan air mata ketakutan dan lega karena ada yang melihat bukti nyata bersamanya. Ia menyadari bahwa rekaman itu bukan sekadar dokumentasi, itu adalah peringatan. Sebuah tanda bahwa sosok sundel bolong memang memilihnya, dan malam-malam berikutnya bisa lebih menegangkan jika ia tidak berhati-hati. Ia memutuskan untuk menyimpan rekaman itu dengan aman sambil menenangkan diri, berusaha memikirkan langkah selanjutnya untuk menghadapi kenyataan yang tak masuk akal ini. Di sudut hatinya, Amir tahu bahwa hidupnya tak akan sama lagi. Warung bakso yang sepi dan sederhana kini menjadi saksi pertemuan dengan dunia yang tak terlihat oleh mata manusia, dunia yang penuh misteri dan rasa takut yang membekap. Malam itu, setelah menyimpan rekaman, Amir duduk diam di kursi kayu, menatap jalan basah di luar warung dan bergumam, "Aku harus siap. Apapun yang terjadi, aku harus tetap waspada." Keesokan harinya, Amir memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada beberapa tetangga dekat warung. Meskipun rasa takut masih mencekam hatinya, ia merasa perlu mendapat pendapat dari orang lain agar tidak kehilangan akal sehatnya. Ia mendatangi rumah Pak Harun, seorang warga tua yang dikenal bijaksana dan sering memberi nasihat tentang hal-hal gaib di desa. "Pak Harun, kemarin malam aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan," kata Amir dengan suara bergetar sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Pak Harun menatap Amir dengan mata yang tajam, kemudian mengangguk perlahan. "Ceritakan semua dari awal, Amir. Jangan ada yang kau sembunyikan," ucapnya serius. Amir duduk dan mulai menceritakan semua kejadian. Mulai dari kedatangan wanita misterius di warung, langkahnya yang melayang, hingga rekaman kamera yang memperlihatkan lubang besar di punggungnya. Setiap detail diceritakan dengan hati-hati. Sesekali Amir menunduk
karena takut Pak Harun akan menertawakannya, tapi yang ia lihat adalah ekspresi serius dan penuh perhatian. Setelah mendengar semua cerita, Pak Harun menarik napas panjang. "Amir, dari deskripsimu, itu jelas sundel bolong. Makhluk itu bukan hanya legenda, tapi nyata. Dia sering muncul di desa kita, biasanya untuk mencari makanan atau perhatian, terutama kepada orang yang memiliki energi tertentu. Kamu terpilih melihatnya," ucap Pak Harun sambil menepuk bahu Amir. Amir menelan ludah, perasaan takut dan ngeri bercampur dengan rasa penasaran. "Pak Harun, apa yang harus aku lakukan? Aku takut kalau dia datang lagi," tanyanya. Pak Harun menatap Amir serius. "Kamu harus tetap tenang, Amir. Jangan panik. Pasang kamera, jaga warung tetap bersih, dan jika perlu, aku bisa ajarkan doa atau ritual ringan untuk menenangkan energi di sekitar. Tapi yang paling penting, jangan tunjukkan rasa takutmu. Makhluk itu bisa merasakan ketakutanmu, dan itu bisa menariknya semakin dekat." Amir mengangguk, berusaha menenangkan diri. Setelah berbicara dengan Pak Harun, ia juga mendatangi beberapa warga lain untuk menanyakan apakah mereka pernah melihat hal serupa. Beberapa mengangguk pelan, mengaku pernah melihat sosok wanita dengan gaun putih dan rambut panjang di malam hari, melayang di dekat kuburan atau tempat sepi, tapi mereka semua menekankan untuk tidak mencoba menghadapi sendiri. "Jangan bermain-main dengan makhluk itu, Amir. Resikonya besar. Jika dia muncul, tetap diam dan jangan tunjukkan ketakutan," kata salah seorang ibu warga desa. Amir menyadari bahwa seluruh desa seakan memiliki pengalaman serupa, meskipun setiap orang menyimpannya sebagai cerita pribadi. Ia mulai merasa bahwa sosok sundel bolong memang nyata, dan kehadirannya bukan kebetulan. Mungkin ada alasan tertentu mengapa ia muncul di warung kecilnya. Sepulang dari berbicara dengan warga, Amir duduk di warungnya, menatap rekaman kamera lagi, dan bergumam, "Aku tidak sendirian. Setidaknya ada yang tahu, ada yang bisa membimbingku." Namun, di balik rasa lega itu, masih ada ketakutan yang menghantui. Rasa bahwa makhluk itu bisa kembali kapan saja, dan setiap malam adalah ujian untuk keberanian dan kewaspadaannya. Malam itu Amir menyalakan lampu minyak lebih terang, menata semua piring dan kursi dengan rapi, sambil mempersiapkan segala kemungkinan yang akan datang. Ia tahu, kehadiran sundel bolong bukan hanya ancaman, tapi juga misteri yang menuntutnya untuk memahami dunia yang tidak terlihat. Dunia yang selama ini dianggap mitos, tapi kini nyata di depan matanya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan warga desa dan nasihat Pak Harun, Amir mulai merasa tekanan yang luar biasa di hatinya. Setiap malam, meskipun warung sudah sepi, ia masih mendengar suara langkah ringan yang tak menentu dari arah jalanan basah di luar, seperti seseorang atau sesuatu mengintai setiap gerakan kecilnya. Bahkan saat hujan deras menimpa atap tenda warung, suara tetesan air yang menumbuk logam terdengar seperti ketukan langkah yang aneh, membuat bulu kuduk Amir merinding. Ia duduk di kursi kayu, tangan gemetar, menatap rekaman kamera dari malam sebelumnya berulang kali. Sosok wanita dengan gaun putih lusuh itu muncul lagi di layar, berjalan perlahan mendekati meja pojok, lalu menatap ke arah kamera, seakan menyadari bahwa ia sedang diawasi. Amir menelan ludah, perasaan takut bercampur dengan kewaspadaan ekstrem. Ia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menjaga keselamatan diri dan warungnya adalah menutup sementara warung bakso. "Aku tidak bisa terus begini." Setiap malam merasa dia mengintai, walau aku menyalakan lampu atau memasang kamera. Gumamnya sambil menatap pintu masuk yang gelap. Keputusan itu terasa berat karena warung
adalah sumber penghidupannya, tapi rasa takut yang menghantui setiap langkah membuatnya yakin ini adalah pilihan terbaik. Ia pun mengabari Budi dan beberapa pelanggan setia tentang penutupan sementara, meskipun ia tidak menjelaskan alasan sesungguhnya. Takut jika cerita itu menyebar dan menimbulkan panik. Malam pertama, warung ditutup terasa aneh. Udara malam begitu sunyi dan berat, berbeda dari malam-malam biasa. Amir menyalakan lampu minyak, memeriksa setiap sudut, dan duduk di kursi sambil memegang cangkir kopi panas. Tiba-tiba, ia melihat bayangan samar di jendela dan jantungnya seketika melonjak. "Siapa itu?" bisiknya sambil berdiri perlahan. Tapi yang terlihat hanyalah siluet putih samar yang perlahan menghilang ketika Amir menatap lebih tajam. Ia merasa sosok itu masih mengawasinya, meski warung sudah kosong dan semua lampu menyala. Malam-malam berikutnya, pengalaman serupa terus terjadi. Langkah-langkah ringan terdengar dari jalanan di luar. Bayangan putih melintas di jendela rumah, dan aroma tanah basah bercampur bunga layu kadang terasa di dalam rumahnya. Amir sadar bahwa menutup warung bukan berarti bebas dari gangguan. Makhluk itu tetap hadir, seolah mengikuti setiap gerakan hidupnya. "Budi, aku rasa dia tidak akan pergi walau aku menutup warung," Amir mengaku kepada temannya ketika Budi datang berkunjung. Budi menepuk pundak Amir, menenangkan dan berkata, "Kita harus melakukan sesuatu lebih kuat, Amir. Ritual, doa, atau apapun yang bisa menenangkan energi di sekitar rumah dan warung. Tapi jangan panik. Kalau kamu panik, dia akan semakin dekat." Amir mengangguk, berusaha menerima kenyataan bahwa dunia yang selama ini dianggap biasa ternyata penuh misteri dan makhluk yang tak terlihat. Ia mulai menata rumah dan warung, menyalakan lilin, meletakkan doa-doa, dan mempersiapkan perlindungan spiritual lain, berharap itu cukup untuk menenangkan sosok yang terus menghantui malamnya. Namun, rasa takut tetap ada, karena setiap suara di luar atau bayangan putih di jendela selalu membuatnya terjaga, mengingatkan bahwa makhluk itu mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi, dan setiap malam adalah ujian kesabaran, keberanian, dan kewaspadaan Amir terhadap dunia yang tak kasat mata. Malam demi malam setelah penutupan warung, Amir merasa ketegangan semakin menumpuk, seolah setiap sudut rumahnya dihantui oleh sosok yang tak terlihat. Suara langkah kaki yang ringan tapi pasti terdengar dari lorong dan halaman rumahnya, kadang berhenti, tiba-tiba seakan menunggu reaksinya. Bahkan saat ia menyalakan lampu-lampu di setiap ruangan, bayangan putih samar tetap melintas di jendela atau di sudut-sudut gelap. "Apa ini? Dia masih di sini?" Amir bergumam sambil memegang pegangan kursi. Matanya menelusuri tiap sudut rumah yang familiar, namun terasa asing dan menakutkan. Terkadang, ia mendengar bisikan lembut yang seakan memanggil namanya, membuatnya gemetar dan nyaris pingsan. Aroma tanah basah bercampur bunga layu juga kadang menyeruak tiba-tiba, meski tidak ada sumbernya, membuat udara malam terasa berat dan mencekam. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa dan menyalakan dupa, tetapi kehadiran itu tetap terasa dekat, hampir bisa dirasakan dari kulitnya. Suatu malam, ketika ia duduk di ruang tamu sambil memeriksa kamera yang merekam halaman rumah, bayangan putih muncul lagi, melayang di luar pagar. Amir menelan ludah, gemetar, dan berbisik, "Tolong, jangan mendekat." Namun bayangan itu tetap diam, menatap rumahnya seolah menilai. Ia sadar bahwa makhluk itu tahu ia sedang mengawasi dan sepertinya ingin membuatnya merasa terperangkap. "Aku tidak bisa begini terus. Ini lebih dari sekadar ketakutan." Amir bergumam sambil menunduk.
Ia mulai mencari cara lain untuk menenangkan energi di sekitar rumah. Dari doa-doa khusus yang diajarkan oleh Pak Harun hingga menata lilin dan perlindungan spiritual lain di setiap sudut. Namun, rasa takut tetap ada. Setiap langkah kaki yang terdengar, setiap bisikan samar, setiap bayangan yang melintas di lampu redup, membuatnya nyaris kehilangan ketenangan. Kadang, ia menatap cermin dan melihat bayangan samar di belakangnya. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Ini membuatnya semakin yakin bahwa makhluk itu bukan hanya hadir di luar, tapi juga mengintai setiap gerakan hidupnya. Budi, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Amir akhirnya mengaku kepada temannya saat Budi datang untuk mengecek keadaan. Budi menepuk pundaknya, berkata dengan tegas tapi menenangkan, "Kita harus tetap tenang, Amir. Makhluk itu menguji kesabaranmu, bukan hanya keberanianmu. Jangan beri dia alasan untuk menakut-nakuti lebih jauh." Amir mengangguk, meski hatinya masih diliputi kecemasan. Malam itu, ia memutuskan untuk tetap berjaga di ruang tamu, menyalakan lilin dan dupa sambil sesekali melihat kamera. Bayangan putih itu muncul lagi di halaman rumah, berdiri diam beberapa detik, lalu perlahan menghilang. Amir merasakan campuran rasa takut dan lega. Takut karena makhluk itu masih ada di luar, lega karena ia berhasil menghadapinya malam itu tanpa panik. Ia menyadari bahwa kehidupan sehari-harinya kini tidak bisa lagi normal. Setiap malam menjadi ujian untuk kesabaran, keberanian, dan kewaspadaannya. Sosok Sundel Bolong yang muncul bukan hanya sekadar legenda. Ia nyata, hadir di depan mata, dan setiap tindakan Amir akan menentukan apakah ia tetap aman atau menjadi sasaran kehadiran makhluk itu. Dengan tekad yang baru, ia menyalakan semua perlindungan spiritual di rumahnya dan duduk menunggu malam berlalu, berusaha tetap tenang meski setiap detik terasa seperti ratusan detik penuh ketegangan. Setelah mengalami beberapa malam yang mencekam, Amir akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan paranormal karena rasa takut dan kelelahan mentalnya semakin memuncak. Ia menghubungi Pak Hadi, seorang paranormal terkenal di desa tetangga yang dikenal mampu menangani makhluk halus. "Pak Hadi, saya tidak bisa menahan ini lagi. Sosok itu selalu muncul, baik di warung maupun rumah. Saya merasa dia mengawasi setiap gerakan saya," kata Amir dengan suara bergetar ketika mereka bertemu di halaman rumah Amir. Pak Hadi menatap serius, wajahnya terlihat tegang namun penuh kewaspadaan. "Amir, dari cerita dan rekaman yang kau tunjukkan, memang jelas itu Sundel Bolong. Makhluk itu bukan hanya legenda, tapi nyata. Dia memiliki energi yang kuat dan bisa menempel pada orang tertentu, terutama yang memiliki niat baik atau energi positif yang menonjol. Kita harus hati-hati dalam ritual pengusirannya," ujar Pak Hadi sambil menyiapkan perlengkapan ritual seperti dupa, air suci, dan sesajian kecil. Amir mengangguk, merasa sedikit lega karena akhirnya ada yang membimbingnya meskipun rasa takut tetap menguasai. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu. Lilin menyala redup, aroma dupa memenuhi udara, dan setiap suara di luar terasa begitu nyata. Pak Hadi mulai membacakan mantra dan doa. Suaranya rendah namun mantap, bergema di seluruh rumah. Amir memejamkan mata, mencoba menyerap ketenangan yang terpancar dari energi paranormal itu. Namun, sesekali ia membuka mata karena bayangan putih samar terlihat bergerak di sudut jendela. "Tenang Amir, jangan panik. Sosok itu bisa merasakan ketakutanmu, dan itu justru akan membuatnya semakin dekat," ujar Pak Hadi sambil menepuk pundak Amir. Perlahan, aroma tanah basah bercampur bunga layu yang sering hadir tiba-tiba terasa memudar, dan bayangan di jendela seakan terseret oleh energi doa yang dibacakan.
Sosok sundel bolong muncul sekali lagi, melayang di tengah ruangan, menatap Amir dengan mata kosong yang menusuk, seolah menilai keteguhan hatinya. Amir merasa seluruh tubuhnya gemetar, namun ia mencoba tetap tenang, mengikuti arahan Pak Hadi. "Kami tidak akan menyakitimu. Kamu harus pergi sekarang, kembali ke tempatmu," Pak Hadi berujar tegas, suaranya menggema dengan energi yang kuat. Sosok itu menunduk sebentar, mengeluarkan bisikan tipis, hampir tidak terdengar. "Aku lapar. Aku mencari." Sebelum akhirnya perlahan memudar dan menghilang dari pandangan Amir. Ruangan menjadi hening, hanya suara lilin dan hujan di luar yang terdengar. Amir menatap Pak Hadi dengan mata berkaca-kaca, setengah lega, setengah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Apakah benar-benar pergi, Pak?" tanya Amir. Suaranya masih gemetar. Pak Hadi mengangguk. "Ya Amir, ritual ini cukup kuat untuk sementara waktu, tapi kamu harus tetap berhati-hati. Jangan abaikan tanda-tanda kehadirannya. Bersihkan energi di sekitar rumah dan warungmu, dan jangan pernah panik jika dia muncul lagi. Ritual ini menenangkan energi, tapi tidak menghapusnya sepenuhnya." Amir menghela napas panjang, menyadari bahwa dunia yang selama ini dianggap biasa ternyata penuh misteri dan makhluk tak kasat mata yang bisa mengubah kehidupan seseorang dalam sekejap. Malam itu, setelah ritual selesai, Amir duduk di kursi kayu, menatap jalanan gelap di luar rumah, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa meskipun sosok itu pergi, pengalaman ini telah meninggalkan bekas mendalam dalam hidupnya, dan setiap malam berikutnya tetap akan menuntut kewaspadaan dan keberaniannya. Hati Amir campur aduk antara lega karena aman untuk sementara, takut jika makhluk itu kembali, dan rasa penasaran yang membakar, ingin memahami lebih jauh misteri yang menyelimuti warung dan rumahnya. Beberapa minggu setelah ritual yang dilakukan Pak Hadi, kehidupan Amir perlahan kembali normal, meskipun pengalaman yang dialaminya masih membekas dalam ingatan dan hati. Warung bakso yang sempat ditutup kini mulai dibuka kembali. Pelanggan datang seperti biasa, dan aroma kuah pedas serta bakso yang baru dimasak memenuhi udara desa. Namun Amir tidak lagi menganggap malam-malam sepi sebagai hal yang biasa. Setiap suara langkah kaki, setiap bayangan yang melintas di lampu redup, selalu membuatnya waspada. Ia duduk di kursi kayu di pojok warung, menatap jalanan basah yang diterangi lampu jalan, sambil mengingat malam-malam ketika sosok sundel bolong muncul, melayang di meja pojok dengan lubang besar di punggungnya yang tertutup rambut panjang. "Aku bersyukur semuanya kembali normal, tapi aku tidak akan melupakan kejadian itu," gumam Amir pelan. Tangannya menggenggam cangkir kopi hangat. Rekaman kamera yang ia simpan tetap menjadi pengingat nyata bahwa legenda desa tentang sundel bolong bukan sekadar cerita, tapi sesuatu yang nyata, hadir di depan matanya, dan meninggalkan kesan mendalam tentang dunia yang tak kasat mata. Kadang, ketika malam tiba dan angin dingin masuk melalui celah jendela warung, ia masih merasakan hawa berat seperti dulu. Aroma tanah basah bercampur bunga layu yang samar, dan bayangan putih yang melintas di pinggir pandangannya, meski kini tidak lagi mengganggu secara langsung. Amir sadar bahwa sosok itu mungkin tidak benar-benar pergi, tapi ritual dan perlindungan spiritual yang dilakukan oleh Pak Hadi memberinya ketenangan dan kekuatan untuk tetap hidup normal. "Aku harus tetap waspada, tapi juga tidak boleh hidup dalam ketakutan," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Setiap malam sebelum tidur, Amir selalu menyalakan lilin dan doa-doa sederhana.
memastikan rumah dan warung tetap bersih dan aman dari energi yang mengintai. Pengalaman ini juga membuatnya lebih menghargai nasihat Pak Harun dan Budi, menyadari bahwa dunia ini tidak hanya dihuni manusia, tapi juga oleh makhluk yang tidak terlihat, yang bisa mempengaruhi kehidupan secara nyata. Ia mulai berbagi cerita dengan beberapa orang yang dipercaya, tidak untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pelajaran tentang kewaspadaan dan pentingnya menjaga energi positif di sekitar diri sendiri. Meskipun ketakutan masih ada, Amir merasa lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Warung bakso kembali ramai, tawa pelanggan terdengar memenuhi ruangan, dan aroma kuah pedas menenangkan suasana, memberikan kontras dengan malam-malam penuh ketegangan yang pernah ia alami. Amir duduk di pojok warung, memandang keluar, tersenyum tipis, dan bergumam, "Dunia ini penuh misteri, tapi aku masih bisa hidup, tetap menjalankan hari-hariku dan belajar dari pengalaman yang menakutkan itu." Ia menyadari bahwa pengalaman bertemu sundel bolong bukan sekadar cerita horor, tapi pelajaran tentang keberanian, kewaspadaan, dan menghormati dunia yang tidak terlihat. Malam itu, ketika lampu minyak berpendar lembut dan pelanggan tertawa riang di warungnya, Amir merasa damai, meski kesadaran bahwa makhluk itu masih mungkin ada di luar sana tetap mengingatkannya bahwa dunia ini jauh lebih luas dan misterius daripada yang pernah ia bayangkan. Ia menatap jalanan gelap, menghela napas panjang, dan tersenyum, menyadari bahwa hidup harus terus berjalan dengan kewaspadaan dan keberanian yang selalu ia jaga. Dan itu dia kisah nyata tukang bakso yang nggak sengaja ketemu sundel bolong di malam yang sepi. Serem kan? Tapi hei, meskipun warungnya sekarang aman, sosok itu nggak bisa dijamin udah pergi selamanya. Siapa tahu dia lagi ngintip dari balik bayangan, tungguin malam yang gelap berikutnya. Kalau lo nggak mau ketinggalan cerita horor nyata lain yang bakal bikin bulu kuduk merinding, jangan lupa klik subscribe, aktifin lonceng, dan siap-siap karena cerita berikutnya bakal lebih serem dari ini.